depan kita adalah makam pahlawan nasional Cut Nyadin ya teman-teman. Di sini ada buku tamu, jadi untuk data tamu-tamunya dari mana aja ya. Keluarga Ki Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari, maka namanya pun dipanggil gelar yaitu Ibu Ratu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah kemudian Ibu Cut Nyadin walaupun matanya sudah buta, tetapi di Sumedang Ibu Cut Nyadin masih bisa mengajar ngaji kepada masyarakat di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin. Siang hari ini saya sedang berada di Gunung Puyuh ya teman-teman, untuk lebih tepatnya di makam pahlawan Cut Nyadin. Dan Cut Nyadin ini berasal dari Aceh, pahlawan nasional ya. Kita akan melihat situasi dan kondisi di pemakaman Cut Nyadin ya. Untuk lokasinya sendiri berada di Gunung Puyuh, Sumedang Selatan teman-teman. Dan ini jalan yang dari arah kota menuju ke salah satu tempat wisata yang bernama Kampung Toga ya, ke arah sana. Kita akan masuk ke dalam dan melihat situasi di dalam sana ya. Kalau untuk bagian luarnya sendiri, ini adalah pemakaman umum. Jalannya ke makam Cut Nyadin menurun ya, menuruni beberapa anak tangga teman-teman. Kita akan melihat ke dalam seperti apa dan tanya-tanya juga kepada penjaganya ya. Di sini ada buku tamu, jadi untuk data tamu-tamunya dari mana aja ya. Di atas sana musolanya ya teman-teman. Ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Ki Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari, maka namanya pun dipanggil gelar yaitu Ibu Ratu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah kemudian Ibu Cut Nyadin walaupun matanya sudah buta, tetapi di Sumedang Ibu Cut Nyadin masih bisa mengajar ngaji kepada masyarakat di Sumedang. Nah kemudian tahun 1907 Ki Haji Sanusi ini meninggal. Tidak lama kemudian, tak tepatnya tanggal 6 November 1908, Ibu Cut Nyadin juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab terlalu jauh. Maka Haji Husna, anaknya Ki Haji Sanusi ini menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Ki Haji Sanusi. Dan Ibu Cut Nyadin di Sumedang komunikasinya dengan bahasa Arab. Dan hanya keluarga Ki Haji Sanusi yang bisa komunikasi dengan Ibu Cut Nyadin karena bahasanya bahasa Arab. Nah, itulah. Jadi seperti itulah teman-teman sejarah singkat dari Ibu Cut Nyadin ya. Kenapa bisa dimakamkan di sini, dan sakitnya itu memang sakit karena berjuang Pak ya. Ya. Nah, Cuman buta sakitnya. oh cuman buta ya, Pak ya. Ya.
Nah Pak, untuk peziarahnya sendiri kalau dari Acehnya itu biasanya bulan-bulan berapa itu Pak? Nah setiap hari juga orang Aceh, bukan dari Aceh, tapi orang Aceh Iya. selalu ada. Memang langsung dari Aceh juga ada, cuman nggak begitu sering gitu kan, jarang-jarang. Oh jarang-jarang Nah, Pak ya. tapi ada gitu. Ada. Nggak ada bulan-bulan tertentu gitu ya. Nggak bisa ditentukan Nggak bisa kalau orang ditentukan. jarang kesini. Seperti ramainya hari apa nggak bisa ditentukan. Dan itu biasanya rombongan dari Aceh itu kadang berapa bis gitu Pak yang paling Kalau banyak? rombongan dari Aceh hanya rombongan staf kepala desa. Oh dari perangkat desa aja ya. Perangkat desa aja. Tapi kalau rombongan sini seperti rombongan Majelis Talim dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Gitu ya. Jawanya juga ada. Nah kalau malam di sini ada aktivitas nggak Pak yang datang atau tutupnya jam berapa bukanya nih? Nah kalau di sini saya jaga 24 jam. 24 jam. Siapapun dari mana juga yang mau jarah, apalagi yang jarahnya kemalaman, ya pasti saya buka karena saya juga istilahnya jaga di sini, nginep di sini. Oh, Bapak tidur di sini Pak Asep ya. Oke Pak, cukup. Terima kasih informasinya. Saya mau keliling-keliling dulu bentar cuman Pak ya. sedikit ini agar ini harus jangan dipotong katanya. Oh gitu. Saya harap ini khusus kepada pemerintah setempat yang mana ini makam pahlawan tidak punya jalan sendiri dan tidak punya parkir, bagaimana cara untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan peziarah yang bawa kendaraan. Oh gitu. Nah, kemudian saya mohon, saya minta khususnya kepada pemerintah setempat, umumnya ke pemerintahan pusat, agar dikasih petunjuk arahan mulai dari jalan provinsi ke makam Cut Nyadin. Sedang ini kan dari jalan provinsi satu nggak ada petunjuk, kemudian begitu mau masuk ke gerbang juga tidak ada tulisan makam Cut Nyadin, sehingga banyak tamu atau yang berkunjung ke Cut Nyadin banyak yang kesasar. Banyak kesasar juga itulah. Pak, betul-betul. Ya. Oh iya, di selamat datang juga harusnya dikasih petunjuk ya, betul-betul sih. Ini mudah-mudahan kepada pemerintah setempat bisa melihat video saya dan bisa ditanggapi lah untuk ditanggapi. Karena ini adalah makam pahlawan yang Betul. kita hormati ya, pahlawan nasional. Apalagi perempuan lagi. Salah satu kebanggaan buat kabupaten. Betul, Nah, betul. Kebanggaan ini, nama baik ya pahlawan ini. Yang mana sementara saya ini jaga rawat dan alhamdulillah bantuan langsung dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Ya. Nah Pak, dari apa namanya untuk pembersihan di sini setiap hari warga di sini apa gimana yang ngebersihin? Oh enggak. Ini hanya pribadi aja karena ini adalah makam keluarga. Jadi pelataran ini memang pelataran makam keluarga ya? Iya, betul. Enggak untuk umum berarti ya? Enggak. Oh, jadi semua makam yang di sini termasuk keluarga dari Cut Nyadin, Pangeran Sugih atau gimana Pak? Ini langsung dari keluarga Kiai Sanusi. Di sini kan Kiai ada Sanusi. dua tempat. Satu kesananya itu makam yayasan setengah umum. Kalau ini khusus untuk keluarga. Oh gitu ya, yang di depan Pak ya. Depan itu. Oke Pak Asep, makasih banyak informasinya Pak Asep ya. Saya keliling dulu bentar Pak Asep ya. Dan itu musola Cut Nyadin. Musola di atas Pak ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke musolanya. Kita akan melihat-lihat karena musolanya sangat bagus di atas tuh. Bu, ini tembus ke makam Sugih, Pangeran Sugih, tembus dari sini. Oh, kalau dari sini bisa nggak? Nggak bisa. Oh, yang dari depan itu masuknya ya.
kita akan melihat makam Pangeran Sugih ya. Ini untuk pelataran dari makam Pangeran Suryakusuma Adinata atau Pangeran Sugih, teman-teman. Kita akan ke sebelah sini dulu melihat petilasan dari Pangeran Sugihnya sendiri ya. Nah, ini adalah petilasan dari Pangeran Sugih, teman-teman. Dan lahirnya di Sumedang, wafat di Mekah tahun 1851, lahirnya 1921, wafatnya ya, teman-teman. Wih, mantap, ini pohon beringinnya gede banget. Tadi ada beberapa pengunjung ya yang berziarah ke makam Pangeran Sugih atau Bupati, karena pangeran itu dulunya bisa diibaratkan dengan bupati ya. Tuh, makam Pangeran Sugihnya berada di depan kita yang pakai kain putih. Jadi seperti inilah situasi di pelataran makam dari Pangeran Sugih. Dan menurut penjaga di sini atau pengurus Pak Asep, untuk peziarahnya sendiri tidak menentu ya hari apanya datang. Namun untuk puncak ramainya hari Sabtu dan Minggu ya katanya. RD Angga Taruna. Kita akan lanjut ke luar lagi, teman-teman. Kita coba kesini dulu deh. Di depan kita yang pakai pagar itu makam ibu dari Bung Hatta ya, teman-teman nih. Dikasih pagar putih. Siti Salehah, wafat 13 April 19 berapa itu? 59. Iya, betul. Dalam usia 78 tahun ya. Untuk vlog di makam pahlawan Cut Nyadin sampai sini dulu, teman-teman, karena masih banyak tempat lain yang harus dikunjungi ya.
Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.